Hai, come back with me Palji Podcast. Mantap. Assalamualaikum sahabat Palji. Selamat datang di Palji Podcast. Hari ini kita kedatangan sosok yang sangat dicintai oleh masyarakat Kaltara, khususnya masyarakat Kota Tarakan. Ini ndak asing lagi nih di Kota Tarakan. Seorang yang sederhana, rendah hati, dan selalu membawa energi positif. Men, Ya kan? mati Belanda. Beliau juga sering berkeliling di bukan cuma hanya di Kota Tarakan, tapi juga bahkan sampai ke daerah-daerah seperti Tasik. Jakarta. Iya kan, Iya. Abang Messi? Samarinda. Anu belum nih. Arab Saudi sudah nggak? Wis. Tapi cerita sedikit. Pernah saya umroh di bawah pengusaha Samarinda. Heeh. Ini di luar dugaan ya. Begitu sampai sama. Oke, Abang Messi. Angger Messi. Terima kasih Abang sudah datang di Palji. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera. Saya terima kasih banyak-banyak sama keluarga besar Paldi Podcast. Iya. Terima kasih, lancar barokah. Mau tetap semangat, rezekinya berlimpah lancar. Ya, Abang Messi. Kalau boleh tahu nama aslinya siapa nih? nama aslinya Iman Firmansyah. Iman Firmansyah. Asli orang mana nih Abang Messi? Aslinya Aceh. Aceh. Ya. Besar di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Mm-mm. Sejak kapan masuk Kalimantan tuh sejak kapan? Saya umur 5 tahun dari Jakarta hijrah ke Bunyu. Oke. Waktu itu masih bapak di Pertamina Bunyu. 5 tahun sudah di Kalimantan ya? Di Pulau Bunyu. Oke. Saya masih jaya-jayanya Pertamina Bunyu ya. Heeh. Setelah itu pensiun, tinggal di Samarinda. Oke. Tapi yang bawa dulu Om, saya punya cerita masa lalu tuh, tapi nggak Oke. perlu saya kupas. Oke. Om bawa saya dari Jakarta ke Bunyu. Setelah itu bla 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 mama orang tua dapat jodoh di Bunyu. Om pulang ke Jakarta, saya tinggal di Bunyu sampai sekarang saya di Tarakan. Tapi saya sempat ke Jakarta, sempat berkarir. Lagi neneknya karir, saya tinggalkan Jakarta. Ini maaf ya cerita ya. Heeh. Saya tuh gini orangnya, saya nggak pernah cerita diri saya siapa. Heeh. Saya habiskan karir saya main bola di Sabah, saya dikenal orang di Tarakan tuh bagaimana, saya nggak pernah cerita. Oke. Tapi makasih banyak sama Poljes, mau nggak mau saya cerita aja. Iya. Nanti bilang orang Bugis apa Boro tuh ya. Nah, saya Enggak. takut ya. Karena Om Messi, saya sering lihat Om Messi, tapi saya tidak tahu cerita-cerita tentang Om Messi ini seperti apa. Makanya saya mengundang Om Messi ini biar sahabat-sahabat Palji semua yang lagi nonton bakal tahu nih. Oh ternyata Messi ini orang ini dari ini dan seperti ini. Itulah saya bilang malam ini saya banyak-banyak terima kasih sama keluarga besar Poljes. Saya bilang saya nggak pernah cerita. Saya berjuang, maaf ya. Saya berjuang Gubernur Jenderal Paliwang 2 periode, Bunda Jirmawati sampai Prabowo. Saya nggak pernah orang lihat sendiri. Saya dikenal orang, saya atlet sepak bola, tapi hobi saya sering jogging. Di luar dugaan, luar nalar saya, akhirnya saya dikenal orang banyak. Sampai kalau saya di jalan nih, Bang Messi itu ada anakku dari SD, SMP, SMA, udah kuliah, ada yang udah berkeluarga merit. Sampai Bang Messi anakku 3 dulu, waktu aku sekolah aku jogging. Ternyata di luar dugaan, dari olahraga ini saya buat contoh buat adik-adik. Oke. Ya, ternyata olahraga yang murah meriah itu jogging. Oke. Ya. Jadi gini Om Messi. Om Messi memang pas viralnya itu Om Messi pas saat bawa bendera tuh ya. Iya. Bawa bendera gubernur kita tuh ya. Iya, saya ingat, minta maaf ya. Ini beliau nih. Iya. Jenderal Paliwang. Waktu saya berjuang dia bilang, "Messi, kamu kan enggak kenal sama saya. Kamu bilang enggak kenal. Tiba-tiba kau bawa saya di keliling Kota Tarakan." Di situ mungkin beliau enggak lupa sama saya sampai sekarang kan. Baru yang saya lawan kan mungkin teman-teman tahu ya. Perlu saya cerita. Ya alhamdulillah sampai sekarang beliau enggak lupa sama saya. Bunda Haji Rahmawati juga DPR RI enggak lupa sama saya bagaimana perjuangan saya. Cuma sampai saya bawa Prabowo, belum ada kampanye, belum ada belusukan, saya lari di kota Samarinda sampai Jakarta. Oke. Katanya orang di Jakarta 1 langkah lagi Messi ketemu beliau. Ya Iya, mudah-mudahan iya, jalannya iya. Allah lah, saya bilang. Ya kalau misalnya saya ketemu Prabowo, yang saya bawa satu yang Masar Kaltara nih saya mau bawa Iya. teman-teman ini. Iya. Ya.
salah satunya Paul Jazz inilah harus diorbitkan nanti. Iya iya iya. Ya. Terima kasih ya Iya. Bang Messi. Jadi gini, eh apa? eh Lanjut. Pas lari-lari gitu tuh kan bawa bendera tuh. Terus tanggapan-tanggapan masyarakat seperti apa tuh Om Messi? Ya, ini maaf ya kita cerita ya. Ah, Waktu saya berjuang Pak Gubernur, Bunda Johannes Prabowo. Yang ngolok saya itu 1 2 orang, 3 orang, yang lainnya dukung semua. oke. Tapi saya nggak pernah dendam. Begitu saya selesai ketemu, rangkul, kompak lagi. Ya. Ya, yang sedihnya ada orang yang begitu dendam. Kalau saya enggak. Sampai Prabowo dulu saya kasarnya omongannya, tapi dia begitu saya ketemu dia rangkul. Bayangin nih, saya bawa Prabowo bukan di Tarakan loh. Bukan sampai Jakarta. Kalau saya mau lewat tuh di Jakarta sama kota besar. Itu Pak Gubernur aja. Gimana tuh ceritanya tuh? Kok bisa Om Messi ada pikiran bahwa bendera Prabowo tuh keliling Senayan? Sebenarnya Pak Gub nggak kasih, dia takut saya ada apa-apa. Oke. Jadi waktu Oh menjelang, saat itu izin ya? iya, dia takut. Apalagi namanya ibunda tuh ya, dia takut. Waktu menjelang Piala Dunia, saya tuh mau ke sana. Saya bukan doli di atas, saya Argentina nih pasti juara. Oke. Prabowo pasti naik. Kenapa? Allah ngasih rezeki tidak pandang umur. Contohnya Messi, waktu dia muda-mudanya fit-fit enggak juara Piala Dunia. Setelah dia usia baru dia juara Piala Dunia. Begitu juga Prabowo, waktu fit-fitnya, waktu ganteng-gantengnya, begitu dia sudah usia kan. Jadi waktu saya mau ke sana, Pak Gub enggak kasih. Saya nyelonong lah, Ah, berangkat. Waktu saya berangkat itu saya ketemu TNI polisi tahan saya. ah. Berdiri bulu dia bilang Messi lanjut. Saya kaget kan. Polisi yang ngomong gitu ya? Polisi. Jadi Jakarta tuh macet, saya bikin macet. Semua warga Jakarta tuh lompat stop video saya. Oke. Ketemulah saya Wakil Menteri Pertanian Pak Sudiryono. Dulu dia belum jadi menteri, masih jadi Ketua Gerindra Jawa Tengah. Dia bawa saya malam bikin acara Prabowo di Senayan. Mm-mm. Nah, cuma salahnya saya kenapa saya tidak minta ketemu beliau. Itu salah Oke. saya. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman terharu di Jakarta lihat saya. Kemarin waktu pelantikan Pak Gubernur, saya dipanggil beliau di kantornya. Saya ketemu beliau nanti, insya Allah kalau ketemu Pak Prabowo nanti melalui saya. Ya mudah-mudahan saya ketemu beliau bisa bawa teman-teman ke Altara nanti. Oke. Jadi Om Messi, memang Om Messi ini hobinya bola ya? Ya saya tuh atlet sepak bola. Atlet di mana aja nih? Dulu dia bilang dari sekolah di Bunyu masih main bola. Heeh. Saya sempat sekolah bola dulu di Kathmandu, Pupuk Kaltim. Karena nggak betah saya pulang. Saya hijrah ke Jakarta. Oke. Lagi itu saya bilang saya main di Persija Selatan, main di Liga Mahasiswa DKI, Mm-mm. tim Selebriti FC. Nah di situ saya lagi naik daunnya, saya tuh viral di situ naik daunnya. Saya ke Singapura, ke Thailand, bilangnya Gusti Randa sama Bu Gondrong, BRC, saya dipanggil BRC sana. Kesempatan BRC. Oke. Orang mau jadi artis susah, harus tes. Kamu enggak, ini nyata. Kamu ikut syuting ke Bali ya? Saya nggak Syuting mau. apa nih? Waktu itu masih bukan jadi bintang tamu, masih jadi Model. masih nempel-nempel dulu. Oke. Nah, jadi teman-teman semua nawarin keburu merit, tua hamil tua, nggak betah pulang. Ke? Kita pulang ke Tarakan lah. Oke. Ya, Tarakan. Ya, Tapi aku dengar gini Om Messi, sempat mainnya di Sabah ya? ya. Itu siapa yang panggil tuh? Jadi saya nggak pernah cerita sama teman di Tarakan ya. Heeh. Saya habiskan karir saya main di Sabah Malaysia. Bola balik. Jadi itu ada klub satu Sinar Abadi. Heeh. Itu coba di Sabah, begitu selesai. Yang saya lawan tuh Sabah tim junior. Oke. Ketemu Sinar Abadi. Selesai saya main, pulang seminggu saya dapat telepon. Kamu masuk ke Tawau ya? Mm-mm. Saya masuk. Waktu itu klub saya Telekom Sabah. 3 tahun situ dari dia divisi 3 naik divisi 2. Orang Indonesia siapa aja yang dipanggil? Saya sendiri. Oke, terus. Saya main di JPJ, di Admiral. Saya pulang Persemian Stadion Sabah, saya diundang. Oke. Itu yang saya tidak lupa tuh, momen tidak lupa tuh. Saya dijemput mereka, saya main di sana. Tapi alhamdulillah dari sepak bola tuh di luar dugaan saya tuh ternyata promosi yang Tarakan. Oke. Ini loh Tarakan, ini loh Sabah. Sampai saya main di sana kan, sampai saya main di Kiki, sampai saya main di Kuala Lumpur. Terus di saat main di sana, apakah
Sabah pengen ngajak Om Messi untuk betul-betul bergabung atau gimana? Ada catatan dulu, ada satu klub namanya BPLI, Heeh, waktu dia promosi, saya sudah mau promosi sama wali kotanya Tawau. oke. Ya, Eiman, dipanggil saya Eiman, "Kamu masuk BPLI." Ternyata begitu dia promosi, bangkrut, goyang. Saya bilang, "Bisa juga klub di Malaysia goyang ya." Ya. Oke. "Kamu bisa masuk Sabah tim, tapi harus jadi warga negara Sabah." Ternyata di sana tuh pemain bolanya rata-rata orang Indonesia, di Sabah tuh. Oh. Sama aja saya ke Sulawesi kalau ke Sabah tuh. Sama ya, saya paling banyak orang Bugis ya. Heeh, Saya tolak, oke. saya renungin satu malam, saya bilang, "Janganlah jadi warga negara. Saya datang sini mau cari saudara, mau cari teman." Tapi alhamdulillah saya teman-teman di Tarakan boleh tanya tuh, pemain tua, pemain muda, saya bawa main di Tawau, Sandakan sampai Keke, itu makan tempat tinggal gratis. Di sana Di ya? situ saya terharunya sama teman Sabah tuh. "Kamu bawa kawan-kawan sini." Bang. Jadi saya Itu sampai tahun berapa tuh, Om? itu saya main sana tuh ada 8 tahun, 8 tahun, Oh, Mak. Pokoknya habiskan karir saya di sana. 8 tahun ya? Iya, Tapi itu saat itu memang masih pulang balik Tarakan? dulu masih murah ya tiket, maaf ya. Heeh, Tahu Indo ini masih murah dulu, masih murah seminggu, 2 minggu, 3 minggu saya sana, seminggu 3 hari pulang kadang-kadang. Lama-lama mungkin ya kita nggak selama-lamanya main bola ya, oke. kita kan tahu umur juga. Ya sampai sekarang saya jaga kondisi saya, rata-rata rating saya tuh perutnya udah besar-besar. Iya 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 Saya iya. sering kok diundang sampai KK, saya lihat teman-teman tuh udah gede semua. Oke, adakah pemain timnas Indonesia, memang temannya Om Messi? Kalau timnas saya belum ada, teman-teman liga banyak. Liga ya? Iya, tapi di Malaysia tuh Dorong siapa Liga? liga tapi ndak kayak ndak begitu viral ya, Oke. macam Akmal, Leo Oh, Saputran, banyak lagi lah, banyak oke banyak. oke. Nah, mereka jadi pelatih kan. Jadi, Om Messi, larinya nih pagi atau sore nih? Hai mati Belanda. Saya kalau pagi pasti kerja lah ya, pagi itu saya Oke. di gunung, Kerjanya di mana Om Messi? saya honor di pemerintah. Instansi apa itu kalau boleh tahu? Saya di DLH, Lingkungan Hidup, sekarang saya pindah di PU. Oke Ya, oke. Terus jadi keluarga semua ada di Tarakan sini Om Messi? ditarakan semua, keluarga ditarakan semua. Kadang-kadang kangen juga sih mau ke Jakarta, kadang teman-teman selebriti, "Kapan dong main?" Heeh. Pernah saya main sekali, main langsung main 3 hari masuk di TV acara kacau, teman-teman selebriti Judika kan. Cuma ya ndak kayak dulu karena kita sudah punya keluarga, ndak bisa jauh-jauh sudah kan. Heeh. Paling ditarakan aja, ada waktu ke seberang. Terakhir saya ajak Pak Gubernur main di Tau, main di KK kan, beliau lihat sendiri bagaimana saya di sana. Oke. Jadi kalau boleh tahu, adakah penerusnya Om Messi ini di sepak bola? Kalau Karena, kalau yang bincang-bincang kita dari tadi ini, Om Messi ini memang betul, basic bola tapi Om Messi ndak menularkan, bakatnya betul-betul untuk menjadi, apa namanya itu, sepak bola, pesepak bola. oke. Kalau kalau sebenarnya tuh peluang jadi pemain liga itu ada, Oke, bukan ada. Nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah waktu saya masih maksudnya waktu saya di Bontang, waktu saya di Jakarta, kan saya mau diorbitkan sama Gugun Gondong di Persija gitu kan. mhm Saya di Gusti Randa mengorbitkan jadi selebriti, mhm saya pulang. Ternyata di Malaysia ada peluang saya untuk main di liga. mhm, Cuma kemarin saya berpikir dewasa, janganlah. oke, Kita datang sini mau cari saudara, cari teman kan. Tapi alhamdulillah orang Sabah datang ke Tarakan, saya lah ditelepon. Mau jalan-jalan, mau pemerintah, mau olahraga, saya lah orang ditelepon. Jadi saya urus mereka baik-baik, oke, mereka nggak lupa sama saya kalau saya ke sana, mereka balas budi juga. oke. Jadi pas saat lari itu, ada kan biasa tuh adalah aku lihat di sosmed-sosmed tuh Bang Messi itu direkam-rekam orang tuh. Itu tanggapan Om Messi itu seperti apa tuh? Pokoknya kondisi capek harus ladenin mereka. Iya, Ya, nggak usah kata-kata Om kata-kata, Messi. kan kita nih kadang-kadang ya, ini yang saya terharunya kemarin saya ke Sebatik, Heeh, pendudukan di Sebatik tuh ya, di luar dugaan saya tuh dikenal orang loh.
Iya ya. Pas saya lari anak-anak sekolah tuh, "Ih Bang Messi, Bang Messi." Ada saya duduk di kafe, anak-anak dia turun semua, "Bang Messi, video dong, foto dong." Contohnya kemarin saya ke Tanjung Selor, ini Heeh. cerita aja ya. Dosa saya di Pelabuhan Tarakan orang udah teriak. Sampai Tanjung Selor saya duduk sebentar minum kopi, makan mie, tiba-tiba yang punya warung tuh, "Bang Messi, iya, boleh Kak foto sebentar?" "Oh boleh." Saya lari di Tanjung Selor kemarin dari Kampung Arab ke kilo 4, semua orang sepanjang jalan tuh foto video. Senang juga sih kan, senang. Ternyata alhamdulillah dikenal orang, bikin contoh juga kita kan, Oke. olahraga. Senang. Memang Abang Messi ini basicnya atlet. Ya. Menurut Om Messi sendiri, bisa Om Messi ini menjadi pelatih untuk di Kota Tim, Tarakan? saya nggak pengen jadi pelatih, Oke. tapi saya banyak ngelatih anak-anak ini, kata Nurhani ya. Saya berapa kali latihan, tanya tuh Raja Alam, terima kasih sama teman-teman Raja Alam, Heeh, dia kasih saya lapangan gratis, karena anak-anak muda nih daripada dia ngebut-ngebut naik motor, heeh. ugal-ugalan, saya ajak dia latihan, cuma kadang-kadang sedihnya mungkin dia jiwa olahraganya nggak ada. Lapangan bola gratis loh, kalau di Jawa, aduh, dosa aja Samarinda tuh, lapangan bola bayar, setiap main harus bayar, bawa uang 10.000 tiap bulan bayar. Kita di Tarakan nih susah lapangan bola, dikasih gratis aja anak-anak Tarakan yang mulanya sulit sama sekali. Raja Alam tuh lah, teman-teman Raja Alam sudah saya dikasih fasilitas, malah saya Daerah mana tempatnya? di Raja Alam tuh di Di Jalan Lapangan 613 sana tuh? STM ya. Oke, Itu oke. saya dikasih gratis, bahkan saya terharu sama teman Raja Alam, makanya saya bersujud sama mereka. Anak-anak muda waktu pertandingan saya dikejar, "Bang Messi latih dong." Selesai pertandingan dia hilang. Heeh. Itu kejadian terakhir, "Bang Messi kami mau pertandingan." Kalian tuh pintar kalau ada pertandingan baru panggil saya, tapi hati ini tetap tergerak, bantu. Saya bantu, saya bawa mereka main. Selesai mereka, saya telepon gak ada yang mau. Tapi sedih juga sih, tapi ya nggak Maksudnya apa-apa. untuk kembali lagi berlatih lagi gitu ya? Iya, maksud saya jangan waktu ada pertandingan aja. Gimana menurut Om Messi dengan anak-anak yang ada di Kota Tarakan ini, pemain sepak bola bagaimana menurut Om Messi? Saya jujur ya, anak Apakah memang, eee, masyarakat atau anak-anak kita yang ada di Kota Tarakan ini memang berpotensi mainnya bagus-bagus atau gimana? anak Tarakan mainnya bagus nih, potensi bagus, teknik tinggi, kemajuan sepak bolanya bagus. Cuma jenjangnya sampai situ aja. Begitu ya? Iya, jenjang sampai situ aja. Terus, menurut Om Messi bagaimana bagaimana, bisa anak-anak ini bisa jenjangnya lebih tinggi lagi kalau menurut Om Messi? Kita ini sedih ya sepak bola di Indonesia. Kita sepak bola Indonesia kita nggak usah cerita bola. Kita ini harus Om banding Messi merantau. kita dosa cerita Indonesia aku terlalu takut. Kita Iya, Tarakan aja iyalah, Tarakan iya aja. iya iya, betul betul. Ya ini yang saya lihat sendiri ya, Heeh, memang kita nih, kita nggak usah cerita sepak bola dulu, kita jiwa raganya kita, pemain bola tuh harus berani merantau. begitu ya? Iya, Oke. jadi kalau kita mau main bola kita harus berani merantau, dan kita merantau, saya ini pernah merantau di Jakarta, sebatang kara, Oke. ya. Kita merantau nggak punya kelebihan, kita kita nggak usah bikin aja, kita tinggal di mana. Nah kalau kita, nah sepak bola Indonesia ini harus ada agen, Agen? iya, Apa tuh maksudnya gimana tuh? agen yang harus ada yang bawa kita, Ada yang bawa kita? iya. Oke. Nah jadi kalau nggak ada koneksi, kita nggak bisa jalan. Sekarang ini saya anak muda, saya datang ke Jakarta sama dia, tapi nggak ada yang bawa, Iya, saya main gitu aja. iya, Tapi kalau untuk mau tes-tes tuh, ya paling yang kita dapatkan pengalaman lah, oke, itu yang berharga, gak usah lolos dulu lah, pengalaman lah, itu yang kita oke, dapatkan. Tapi untuk lolos, wih, berat. oke. Gini Om Messi, ini, kita nggak bisa pungkiri lah, ini oke lah di Tarakan nih anak-anak kita nih, dia main skill oke, base fisik oke, Ya, cuma buat dia untuk bertemu dengan agen-agen itu saya rasa itu, sangat sulit. sulit sulit. Itu menurut Om Messi itu ini harusnya bagaimana nih Kalau kalau sepak bola Indonesia ini kiblatnya sepak bola Indonesia di Jawa, di Jawa ya? Jawa, Kiblatnya? kiblatnya. Oke, Karena saya ini pemain bola, oke, jadi saya contohnya PKT Persiba, Usam Borneo uji cobanya di Jawa. oke, Nah di Jawa uji cobanya Singapura, oke, Thailand, kan. Nah kita, anak-anak kita, orang Jawa nggak mungkin untuk ngelihat kita, nggak mungkin. oke, Pemandu bakat tuh nggak mungkin sampai sini. Mentoknya di Samarinda. oke. Nah kita harus berani keluar.
Tapi kalau saya ini menurut saya yang penting anak-anak Tarakan ini ya dosa berpikir yang jauh-jauh, yang penting mereka olahraga sehat. Oke. Itu ya pikiran saya sudah. Ada dia. Yang saya mau tanyakan, itu kalau Datu Adil tuh kalau kita main di situ itu bayar atau gimana tuh Messi? Saya kan udah lama nggak main di sana ya. Waktu Persemian Stadion itu memang saya yang main. Oke. Dulu saya bilang kantor kedua saya itu itulah Datu Adil Heeh. hari-hari. Karena kan banyak yang muda tapi saya main saya kalau main di Datu Adil masih sih main, teman-teman suka panggil cuma saya ke Kampung 6. Itu bayar tapi saya belum tahu informasi berapa. Oke. Kalau di Kampung 6 Di Kampung 6 tuh gratis. ada klub Telaga Putra, Heeh. itu Kampung Jawa ya, Kampung 6 Kampung Jawa. Itu teman-teman tuh sering ajak saya main tuh, itu murah paling 100.000. Satu orang. Satu Satu kali tim? main. Satu kali main? Iya 100.000. Oke. Kita lawan sama yang tuan rumahan. Oke. Kalau di stadion tuh mungkin saya nggak berani bicara takut ya. Nanti misalnya sekian lihat kesalahan, Oke. iya. Tapi sepengetahuannya Om Messi, Tarakan ini adakah memang pelatih bola atau gimana? Ada pelatih bola Ada ya? ada. Ada satu pemain tuh namanya Aiman. Asik ya? Ya Aiman itu anak Trisakti, dia main di Liga Indonesia, sekarang dia udah pulang ke sini. Hah? Itu Dia yang melatih? saya dekat sama dia suka sharing. Itu dia punya lesson, dia ngelatih bagus. Oke. Ya, gitu. Dia punya juga channel ke Jawa, kemarin beberapa teman-teman dikirim ke sana, itu yang saya senang dari dia kan. Dia mau bikin adik-adik juga di Tarakan. Oke. Jadi apa nih kejadian lucu Om Messi ini dengan masyarakat? Di Belanda. Kejadian lucunya itu banyak cuma kadang-kadang enggak inget. Aku pernah dengar nih Om Messi pernah tangkap maling. Pernah Ya. tangkap maling. Itu gimana ceritanya itu? Jadi ini maaf ya, kita geser dulu lah kan. Saya ini kalau dikenal orang kalau di kota tuh wajar lah orang panggil Messi ya. Ini sampai pelosok-pelosok penjuru Nusantara tuh Tarakan nih Juwata aja ketemu saya Messi saya masuk di kampung-kampung anak-anak itu. Tadi aja saya jalan aja di lampu merah sama Messi. Jadi pernah kejadian saya nangkap maling jam 2 malam tuh kalau salah tuh maaf ya saya pas sholat tahajud kan. Tiba-tiba Asik sholat tahajud ya. Betul ya? ya bismillah mudah-mudahan adik-adik semua gitu lah. Amin amin. Tiba-tiba kok ada suara bising-bising. Saya keluar di atas ada orang di bawah. Apa maling itu? Ih Om Messi. Saya ketawa, kaget lah saya. Itu 2 kali kejadian. Padahal itu sudah ditangkap. Iya, dia ngeliat dia, ih Om Messi. Aduh saya bilang. Terus. Nah, turunlah kamu sayang, turunlah. Kamu ngapain? Mau ambil jawab saya pulang, nanti orangnya marah. Kalau kamu minta nanti pagi saya mintain. Disuruh pulang. Saya sering pulang. Kejadian tuh itu kedua kali saya nggak usah cerita nih. Ini kejadian agak keras sedikit nih. Bongkar rumah tetangga. Ke purkosnya, Om Messi, kamu ambil apa? Enggak Bang Messi, aku mau sudahlah pulanglah. Itu kan itu yang lucunya. Ya kalau saya ke supermarket, ke bandara, kadang-kadang saya ke WC umum pas mau pipis, Om Messi bisa nanti dulu kami keluar ya. Kencing dulu nih. Ya. Masanya kebelet sudah Ya. nih. Ya itulah yang momen-momen itu yang lucu Iya. Om Messi minum dulu Om Messi. Iya, Ini iya. dari Kopi John nih Om Iya. Messi. Boleh? Kopi John, terima kasih banyak. Dirasa-rasa. Iya, jelas. Om Messi merokok gak? Enggak, Enggak ya. alhamdulillah. Jadi selama perjalanan berlari ini sudah paling jauh atau enggak berapa kilometer jauh jaraknya tuh? Di Tarakan ya. Dulu Di mana-mana lah. ya di Sebatik saya pernah lari zaman kampanye itu ya. Penunukan. Nah maksudnya larinya tuh berapa jarak tuh larinya tuh? Maksudnya berapa kilometer Iya. paling jauh? Di Tarakan ya. Oh. Ke Tarakan saya ke Pantai Amal dulu sering PP. PP? Ya. Dari Ladang? Ya dari Ladang ke Juwata kan. Pas saya bilang ambil yang dekat-dekat lah muter-muter kan. Ya kalau di Samarinda ya nggak usah ngomong udah tahu semua lah kan. Jadi yang di Tarakan itu ya kita putar sini kan keliling-keliling. Alhamdulillah satu dapat kesehatan, kedua dapat teman banyak kan. Jadi kenal orang. Bukan malah sepak bola dari olahraga jogging kita dikenal orang banyak. Oke. Sekarang umur berapa Om Messi? Rahasia. Asik ya.
Sebenarnya eh yang kami undang di sini itu enggak ada rahasia-rahasia Om Messi. Iya. Ya, cuma Om Messi aja yang berahasia Iya. nih. Ya ini di sini adik-adik lah semua. Ya, tapi Adik-adik. aku juga pernah lihat nih Om Messi Iya. di Instagramnya Erick Thohir tuh Om Messi ada fotonya sih. Itu betul kayak itu ya? Iya. Jadi Bukan AI kayak itu. itu asli tuh. Asli itu Om Messi ya? Di luar dugaan tuh saya bisa naik Senayan tuh. Kan saya ke Jakarta, janji teman-teman Gerindra ini mau ketemu saya sama Pak Prabowo. Oke. Waktu itu kampanye terakhir ya. Heeh. Sekali bubar tim karena sibuk repot kan. Heeh. Jadi coba saya ke Senayan. Jadi ke Senayan waktu saya lihat ini ribuan manusia nih. Tiba-tiba ya mungkin mau jalannya Allah ya naik ke panggung tuh. Waktu saya ke Senayan saya jalan tiba-tiba saya di belakang panggung. Waktu saya mau di Senayan itu tangga tuh orang ribuan desak-desakan. Jadi yang terharu saya tuh viral dikenal di sana. Dan halo Messi. Jadi saya tuh desak-desak naik tiba-tiba di panggung. Waktu saya di panggung kan panggung tinggi gini. Itu kan orang enggak boleh naik. Oke. Jadi ada pagar hidup begini. Orang tuh ngeliatin saya, angkat tuh Messi. Disuruh naik. Naik. Orang enggak boleh naik. Enggak boleh naik. Udah bukan nih. Angkat tuh Messi. Saya diangkat. Messi kamu viral. Begitu aja ngomong. Jadi saya shock. Waktu saya sholat minta sama dia terus dikabulin. Saya ketemu Erick Thohir, saya ketemu semua yang saya Agung Gumelar, SBY saya ketemu. Cuma saya tidak bisa foto, saking shock. Ini nah SBY ini SBY saya. Ini kepala. Tapi saya shock kan tidak bisa ngomong sudah. Saya ketemu Hercules, saya semua kayak ketemu. Saya kan biasa ketemu kalau lari foto video ini tidak ada. Mereka juga shock. Bukan Karena ketemu Messi. Nah, terus. Jadi saya bilang bilang orang di Jakarta, Messi, kamu tahu kan Messi? Enggak boleh loh naik di panggung. Oke. Enggak ada. Banyak orang, kamu lihat kan orang minta enggak, kamu tuh naik tuh, kamu tuh beruntung. Memang waktu saya naik, Messi kamu viral, begitu aja ngomong. Habis itu dia lepas. Nah, saya bilang, jadi saya SBY sama Agung Melar sama Anies, anaknya itu, bertiga saya di belakang, duduk di bangku. Biasanya kan saya pinter ya. Saya enggak bisa ngomong karena dijabah sama dia dulu. Saya enggak bisa ngomong. Kalau saya foto video mungkin teman-teman Demokrat sudah lihat ya. Cuma saya enggak ngomong. Ketemu Erick Thohir aja, saya peluk Erick Thohir saya enggak bisa ngomong. Erick Thohir saya begini. Saya enggak bisa ngomong. Saya bilang enggak bisa ngomong pokoknya. Setelah saya turun dari panggung, menetes air mata saya. Kenapa saya enggak bisa ngomong ya? Kenapa begini? Saking terpukaunya tuh ya. Saya enggak bisa ngomong. Saya ini dari Kaltara loh, dari Tarakan. Iya. Ke Gelora Bung Karno yang ribuan manusia. Bisa saya naik panggung tuh. Pas luar biasa. Pas saya pulang, HP kan saya tinggal. Saya buka, teman-teman kirim semua yang di Tarakan tuh. Oh itu langsung orang Langsung lihat ya? kirim. Kaget saya. Bang, viral kau bang. Viral. Pak Gubernur telepon, Messi pulang ya. Kenapa? Ya, dia beliau tuh takut. Gini, ya, memang betul juga. Dia takut ada apa-apa. Nah, kan itu apalagi punya bunda tuh ya. Waktu saya di Jakarta dia nanya, Messi pulang kau enggak takut ada apa-apa. Langsung saya belikan tiket pulang. Ketemulah saya di rumah Rujab. Izin Pak Gub, saya bilang duduk sini. Sudah ya. Itu momen itu pas saat ngapain tuh Messi? Momen di Senayan. Saya kan dijanjiin teman-teman Gerindra itu mau ketemu Prabowo. Oke. Jadi waktu saya pulang itu kampanye. Nah, itu kampanye terakhir. Oke. Jadi saya tuh enggak mau ikut kampanye. Saya mau ketemu Pak. Mereka tuh Pak Ketua tuh mengajak saya. Maksudnya mereka tuh jangan pulang dulu. Nanti setelah saya urusan kami bawa Messi. Padahal Om Messi ini bukan orang partai ya? Bukan orang partai. Oke. Terus? Nah, jadi waktu saya pulang buat telepon, tiket sudah ada. Kamu pulang Messi, ajudan mau pulang. Selesai saya sana, ditelepon, Bang Messi di mana? Bang Messi kenapa pulang? Kita kan janji Bang Messi mau ketemu Prabowo. Sudahlah, enggak apa-apa lah dalam ternyata sampai sekarang sulit sekali. Oke, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Itu doanya satu langkah aja mudah-mudahan. Mudah-mudahan setelah ini semua sahabat Palji Podcast, amin. Tag Pak Prabowo. Amin. Biar Om Messi ini bisa berjumpa bersalaman dengan Pak Prabowo. Mantap. Amin.
Terus bukan cuma itu aja nih Om Messi. Iya. Aku juga pernah lihat Om Messi ini sempat berfoto dengan David Beckham. Itu betul? Iya, itu 2002. Itu di mana? Itu waktu saya masih berkarir di Jakarta. Oke. Jadi Beckham sponsornya Castrol. Heeh. Nah, jadi Celebrity FC masih zamannya masih Gugun Gondrong. Oke. Kan teman saya Lendas juga Bedu kan rating saya tuh, Rico Ceper. Jadi kita ada kompetisi sana, juara 1 juara 2 ke Thailand Singapura. Ternyata setelah kita waktu itu runner up ya, ketemu Persija Heeh. juniornya. Runner up, jadi keputusan Castrol gabunglah kita. Oke. Kita ternyata saya kira saya jalan-jalan ternyata kita berkompetisi di sana. Oke. Sampai sana saya ketemu Bektoro Sahanana, pemain liganya Thailand saya ketemu, ya dihajar lah kita. Kan tapi setelah itu besoknya kita ketemu David Beckham. Wah di situ langsung saya ketemu, saya pegang tangannya, wih bisa tinggi. Tinggi emang ya? Ganteng habis, Asik ya. ganteng habis, mati Belanda. Ganteng habis. Terus. Jadi saya bilang satu-satunya anak masih di Pulau Bunyu dia. Heeh. Satu-satunya di Indonesia ketemu David Beckham masih saya dulu. Belum ada. Adik Firmansyah kan saya kan 2003 ketemu tuh Heeh. sama teman-teman. Ya, kenang-kenangan lah tuh. Yang terharunya saya setelah saya main ada pemain Thailand datangin saya. Heeh. 3 orang tukar baju. Oke. Ya, jadi yang terima Gugun Gondrong. Berce, itu pemain Thailand tunggu kamu. Dia yang minta? Dia minta. Oke. Jadi panitia Castrol, Berce kamu jadi bintang. Asik. Nah, cuma ya sedih ya, perjalanan karir saya tuh sampai situ aja. Saya Iya. tinggalkan ya. Oh, betul. Memang waktu saya pulang tuh Gusti Randa panggil saya di kantor. Berce kamu jangan pulang Berce. Kamu tuh Berce orang mau jadi artis tuh seleksi. Kamu tuh duduk sama saya. Kamu tahu kan saya, wih bang, saya ini beruntung loh bang. Saya ketemu abang 2 hari saya tidak tidur bang. Saya ketemu Rizal Zibran, Primus, aja di stop dulu kan. Ya wajar loh kalau saya mau jadi artis kemarin kan. Berarti saya yang kemarin keburu merit Tuhan enggak betah. Oke. Ya sudah. Jadi apa cerita menarik ketika bertemu pemain-pemain bintang semua? Saya bukan ketemu DPTK, saya ketemu sama pemain nasional Kamerun. Heeh. Yang pernah ketemu Argentina. Heeh. Namanya Membuang Kesak. Kalau Roger Milla saya pernah ketemu dia waktu zaman sekolah, waktu PKT di Kathmandu uji coba sama Pusat. Tapi waktu di Jakarta dia jadi agen Membuang Kesak tuh. Oke. Nama timnya Komodo, khusus pemain Kamerun. Tanpa sengaja saya uji coba sama dia. Saya ditangkapnya. Kamu siapa anak Berke? Kamu kayak Kanigia. Dia bilang gitu ya? Ya. Nama anak saya nomor 3 tuh kalau dia Kanigia. Oke. Nomor 2 Papulaimar. Nomor 3 Gabriel Omar Batistuta. Wih. Ya. Nomor 4 Gabriela Sabatini. Nama saya pemain Argentina semuanya. Semua laki-laki kah? 3 laki, 2 cewek. Oke. Dan cewek juga ada nama Gabriela pemain. Sabatini. Jadi saya bilang sekarang Pablo nih sama Pak Gubernur ada di Samarinda, ada di Surabaya. Main di sana dia, mewakili Kaltara. Oke. Claudio Canigia hari ini ada di Penajam, wakil Samarinda, Popda. Mudah-mudahan lah ya. Ya mudah-mudahan. Itu yang meneruskan Iya. karir Ya. atau enggak keinginan Messi yang terpendam. Iya, betul tuh. Betul. Jadi dalam perjalanan itu tuh bertemu banyak pemain besar tuh, pelajaran apa yang Om Messi ambil dari mereka? Ya pasti belajar dari dia sepak bola lah ya. Jadi sepak bola ini bukan bicara main bola aja, tata krama harus ada juga. Oke. Ya, kan. Tata krama bahasanya kita sama kan, keributan. Kalau masalah dia cara bermain bola, saya kasihlah sama adik-adik ditarakan kalau saya sampaikan ya begini kan. Jadi apa tadi mau bilang ya? Ayo, angkara Messi. Kalau Om Messi nih, kalau main bola saat inilah, Ya, Om Messi sebagai apa? Di posisi apa? saya kalau zaman dulu 35 dulu tuh saya main di wing. Kadang-kadang saya taruh di gelandang, tapi minta maaf Wing ya, itu apa? wing back kiri itu bisa bertahan, bisa menyerang.
Oh itu back ya, Ya, back ya. wing zaman dulu 352 itu kan top-topnya dulu ya. Oke. Sekarang banyak sekarang. Coba Om Messi jelaskan dulu tentang posisi-posisi. Aku enggak paham nih tentang Iya. posisi-posisi. Kalau kalau 4-4-2 stopper libero, bek Ah, kiri, bek kanan, oke. sayap kiri, sayap kanan, gelandang dua, 4-4-2, dua Itu striker. kan 5 Kalau 5-3-2, 5-3-2. kalau Yang di belakang tuh apa? 5, di belakang tuh 3, 3. di tengah 5, Oke. di depan 2. Itu yang 3 tuh apa namanya? Di 3 tuh gelandang, yang wing nih, ya ini kerja keras nih. Wing 5-3 wing nih turun bantu menyerang, bantu bertahan. Itu wing tuh yang di dekat gawang kan? Lain sejajar sama 5-3 tuh 5 tuh. Oke. Yang di dekat gawang tuh back. Back, back. Itu enggak boleh menyerang Enggak enggak. boleh. Khusus. Boleh lah sepak bola modern sekarang kan semua harus bisa bekerja, harus bisa naik. Oke. Ya, enggak ada yang jadi pos tuh, enggak ada yang jadi bos tuh, enggak ada. Oke. Semua harus bekerja sepak bola sekarang. Oke. Dulu sepak bola modern sekarang tuh kerja sama tim. Oke. Jadi back. Ya, Habis 3. back 3 gelandang, gelandang. 3 wing kiri kanan, Oke. 2 striker. So striker. Itu 3-5-2. Di antara striker, wing, gelandang, back itu yang lebih kerja keras itu siapa? Kalau zaman 3-5-2 tuh wing tuh. Wing tuh ya, Iya. yang lebih kerja betul-betul Iya. keras tuh ya. Ya, tapi saya bilang sepak bola modern sekarang tuh memang semua harus bergerak. Gelandang tuh sekarang bisa bertahan, bisa menyerang. Sepak bola sekarang tuh begitu. Oke. Iya. Sekarang kalau saya main bola sekarang enggak perlu pengalaman. Pengalaman tuh dari pakai saya power, kerja sama tim. Oke. Enggak ada yang saya pengalaman dari kerjaan, enggak dipakai sudah. Oke. Enggak ada. Power dan tim. Tim teknik ya. Tapi memang kerja sepak bola modern sekarang kerja sama tim. Bekerja sebagai gelandang tuh ya, enggak ada orang gelandang bertahan, enggak, semua bisa turun, bisa naik sekarang. Oke. Itu sepak bola modern sekarang. Terus di lapangan sepak bola nih, kan? Iya. Eh ada berapa wasit? Wasit pasti 3 lah ya. Itu yang 3 tuh apa aja tuh? Di tengah, Oke. kubut kiri kanan. Heeh. Nah, yang sekarang tuh berfungsi di luar. Itu di belakang layar tuh. Lihat teman-teman wasit yang di tengah. Kalau ada kejadian-kejadian mereka nggak lihat kan, sekarang canggih ya. Heeh. Ada layar. Ya. Nah, itu sekarang jadi wasit cadangan tuh di, Di layar tuh. di layar lihat ada kejadian-kejadian yang dia nggak bisa lihat, nggak di luar dugaan dia, itu bisa dilihat. Jadi melalui kontak. Oke. Itu sekarang saya lihat tuh di Piala Dunia sekarang tuh udah tuh. Iya gitu ya. Tapi kenapa wasit tuh enggak pakai kamera sini ya? Wih, repot juga tuh ya. Kamera kayak ada tuh pakai apa namanya tuh? Kayak Ultraman ya. Ya kayak Ultraman tuh lah. GoPro kah apa kah Iya. pasang kan? Ya. Yang kayak Iya. orang-orang sekarang pakai anu tuh bah, mancing tuh kan? Iya. Terus masukan Messi tentang sepak bola yang ada di Tarakan apa nih? Kalau buat saya pribadi, buat adik-adiknya, Mm-mm. pasti pesan saya kalau ketemu mereka jangan lupa olahraga. Oke. Jangan lupa olahraga, mau olahraga sepak bola, futsal, basket, voli, badminton, tetap semangat. Oke. Karena dari olahraga tuh rohani, jasmani, Mhm, kita sehat ya. Rohani, Ya. jasmani, dan Rohani. bisa boleh Om Messi kasih sedikit kata-kata buat sahabat Palji yang sedang menonton. Ya. Sahabat Palji Podcast ya. Ya. Malam ini Messi banyak-banyak terima kasih. Ya, sama sahabat-sahabat yang di depan ya. Heeh. Adik-adik yang muda-muda yang ganteng-ganteng ya. Tetap semangat, tetap karir masih panjang. Heeh. Gak usah takut melangkah. Oke. Anak muda jangan takut melangkah. Oke. Gak usah lihat ke kanan jalan, yang penting positif. Oke. Terakhir minta doa kedua orang tua, itu dia yang harus utama. Jadi- Doanya orang tua nanti yang mengantarkan kalian semua. Tetap semangat, anak muda. masih muda, Karir masih karir panjang, masih panjang, jangan dan takut melangkah. jangan melangkah, Yang penting dan positif. dan minta Doa doa kedua orang kepada tua. orang tua. Oke. Angkara Messi, impus dia. Om Messi bagaimana dengan kedekatan Om Messi dengan Pak Gup sekarang nih? Kalau beliau tuh kayaknya saya tidak bisa ngomong sama beliau tuh.
dia enggak lupa sama saya. Ya itu saya bilang karena mungkin perjuangan saya dia ya, Heeh. kan. Perjuangan jadi kadang-kadang orang saya berjuang dia mungkin dia enggak lupa. Kemanapun saya berada, dimanapun dia berada, kadang-kadang, "Messi apa kabar? Messi di mana? Messi ada rezeki nggak?" "Nggak ada Pak Gubernur." Antar beras dulu gula semua antar. Iya ya? To the point aja, to the point. Iya ya? Iya, kan dia tahu kan, Messi honor di sini ya. Heeh, heeh. "Maaf ya, anak Messi di Jakarta kuliah, beliau yang" ya, Alhamdulillah. makanya saya sama Bunda tuh, Bunda bersujud saya Bunda, "Messi jangan gitu kau Nak, jangan gitu sayang. Kami sama papa, sama saya nggak lupa sama Messi, perjuangan Messi, bagaimana Messi berjuang, kami harus bukan bilang balas balik, ya ada rezeki kita bantu Messi." Iya. Ya. I love you Gubernur Cendana Paliwang, angkara Messi mantap. Mantap. Nanti setelah ini di tag aja semuanya Om Ya. Messi. Kasih tau beliau, ada Messi sama teman-teman di Poljas. Jadi apa nih kira-kira Om Messi pengen sampaikan lagi nih? Ya itu ya buat saya, buat adik-adik, teman-teman, kalau olahraga tuh bukan muda ya, tua muda. Dulu maaf ya, saya cerita ya. Waktu saya jogging malam saya diolok-olok. Oke. Ya, banyak saksinya nah sekarang mereka ada olahraga malam Mhm. kan. Kalau saya ya salah satunya itulah. Kalau saya olahraga jogging malam saya di nah dulu waktu saya main bola mereka nonton sekarang, yang tua-tua sekarang banyak main bola, tapi enggak apa-apa. Tua-tua main bola jogging enggak apa-apa, berarti mereka mau hidup sehat. Oke. Ya, bukan Iya anak betul. muda aja. Kalau anak muda waktu saya main bola masih kecil bersarung-sarung mereka nonton. Kan, ini saya yang tua-tua. Kan saya kan kenapa saya ngomong? Karena saya ini kan orang yang lapangan berusukan. Mhm. Saya tahu bapak-bapak ini sekarang main bola, bapak ini mulai jogging lihat saya. Sampai sekarang ada tuh kejadian lagi, oh dia jogging. Dulu waktu saya jogging dia nonton, sekarang dia jogging. Iya, Biar iya, iya. ibu-ibu dulu waktu saya jogging dia lihat sekarang dia jogging alhamdulillah. Itu kalau Om Messi lari keliling Tarakan tuh itu stop atau lari terus tuh? Saya stopnya paling Bang Messi, Foto. foto dong Bang Messi. Oh itu baru stop. Bang Messi, video dong Bang Messi. Iya, iya. Ya ada juga saya stop saking capeknya dari istirahat ya. Saya pagi olahraga belum lagi saya kerja kan. Saya namanya manusia kan ada sempurna. Cuma memang yang saya jaga itu istirahat sama makan saya. Oke. Ya. Mungkin saya kira cukup dulu lah Om Messi ya iya. bincang-bincang kita. Nanti- Biar nggak usah terlalu panjang Om Iya, Messi. Nanti nanti- kita buat part 2-nya lagi Iya, lah. Biar sahabat-sahabat Palji ini apa ada Semangat lah ya. boleh lah. Motivasi lah ya. Buat adik-adik. Bertanya-bertanya lah. Iyalah, Wih, iya. Om Messi nanti yang nanti komen-komen lah ya. Komen-komen apa pertanyaan-pertanyaan buat Om Messi nanti kita buka di part 2-nya. Oke deh, Om Messi ini ada dari Palji. Oh iya makasih banyak ya. Ini Kenang-kenangan nih. souvenir dari Palji boleh Makasih diterima banyak. Om Messi. Nanti dipajang-pajang lah Iya, ya biar makasih banyak. Masih banyak. biar Pak Gub datang ke rumah lihat. Ya, makasih banyak. Kenang-kenangan. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin, amin, amin. Begitupun dengan Om Messi, dengan Claudio, anak-anak yang mention, mudah-mudahan lah mereka semangat lagi, Amin. bisa mengangkat nama Kaltara. Ya, mudah-mudahan nanti adik-adik pulang dari Surabaya Ya, nanti kita panggil sini. ke sini. Ya, biar mereka juga Ya, ada kasih motivasi, motivasi. semangat. Oke, Polji, mudah-mudahan bukan Kaltara aja, se-Indonesia datang Amin. kan mampir ke Polji. amin. Dadah semuanya. Oke. Oke, terima kasih kru, terima kasih sahabat Palji, terima kasih Om Messi. Kita ketemu di season selanjutnya. See you next time. Bye bye.